Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arya Masaganta dari kelas akuntansi 23A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang aspek penilaian studi kelayakan bisnis. Nah, dalam studi kelayakan bisnis ada 3 aspek utama yang menjadi dasar penilaian. Yang pertama itu struktur. Nah, struktur ini mengacu pada kerangka kerja yang sistematis dalam menilai setiap aspek bisnis mulai dari ide, pasar, hingga keuangan. Nah, dengan struktur yang jelas, penilaian menjadi lebih objektif dan terukur, bukan hanya berdasarkan intuisi atau perasaan semata. Yang kedua, ada validasi. Validasi bertujuan menguji apakah ide bisnis sesuai dengan realitas pasar, yang artinya apakah produk atau jasa yang ditawarkan benar-benar dibutuhkan oleh konsumen, dan apakah peluang pasar yang cukup besar untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Validasi ini bisa dilakukan melalui survei, riset kompetitor, maupun uji pasar. Dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Hasil studi kelayakan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Apakah proyek bisnis layak dijalankan atau perlu ditunda? Dan bahkan bisa dibatalkan. Dengan data dan analisis yang akurat, risiko investasi bisa ditekan dan keputusan menjadi lebih rasional. Selanjutnya ada aspek hukum dan legalitas. Aspek hukum memastikan bahwa bisnis terdiri atas dasar yang sah dan diakui oleh negara. Tanpa legalitas yang lengkap, risiko hukum dapat menghambat operasional bisnis di kemudian hari. Beberapa poin pentingnya meliputi, yang pertama, bentuk usaha dan legalitas. Pemilihan bentuk usaha seperti PT, CP, koperasi, atau perorangan akan menentukan tanggung jawab hukum, pembagian modal, hingga kewajiban pajak. Akta dan dokumen hukum menjadi bukti sah berdirinya suatu entitas bisnis. Yang kedua yaitu izin dan lisensi operasional. Setiap bisnis wajib memiliki izin seperti SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan, TDP, tanda daftar perusahaan, dan NIB atau nomor induk berusaha. Dokumen ini menunjukkan bahwa bisnis Anda legal di mata pemerintah dan dapat melakukan kegiatan usaha secara resmi. Yang ketiga yaitu status kepemilikan aset. Aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, atau merek dagang harus memiliki dokumen kepemilikan atau kontrak sewa yang sah. Ini penting untuk mencegah potensi sengketa di kemudian hari. Dan yang keempat yaitu kepatuhan terhadap regulasi. Kepatuhan mencakup peraturan industri spesifik, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Misalnya, jika bisnis bergerak di bidang makanan, maka wajib mematuhi aturan BPOM dan sertifikasi halal. Dengan memenuhi aspek hukum ini, bisnis akan terlindungi dari potensi tuntutan hukum dan bisa beroperasi dengan tenang. Selanjutnya yaitu ada aspek ekonomi dan keuangan. Aspek ekonomi dan keuangan adalah jantung dari studi kelayakan bisnis. Tujuannya adalah memastikan apakah proyek tersebut mampu memberikan keuntungan yang layak dan berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, analisis investasi awal dan modal kerja. Ini mencakup semua biaya seperti pembelian tanah, mesin, bahan baku, hingga biaya operasional pertama. Modal kerja juga mencakup dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan harian bisnis. Yang kedua yaitu proyek arus kas atau cash flow. Arus kas menunjukkan seberapa besar pemasukan dan pengeluaran tiap periode. Melalui proyeksi ini kita dapat melihat apakah bisnis mampu menghasilkan kas positif secara berkelanjutan. Yang ketiga yaitu titik impas atau break even point. Titik impas menggambarkan kapan total pendapatan sama dengan total biaya. Setelah titik ini terlewati, bisnis mulai menghasilkan laba. BEP membantu menentukan target penjualan minimal agar usaha tidak merugi. Yang keempat yaitu net present value atau NPV. NPV mengukur apakah nilai uang yang diterima di masa depan lebih besar daripada investasi saat ini. Jika NPV positif, maka proyek layak dijalankan. Dan yang kelima yaitu internal rate of return atau IRR. IRR menunjukkan tingkat pengembalian investasi. Jika nilainya lebih tinggi dari biaya modal, maka proyek dinilai efisien dan menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu payback period atau PP. PP menunjukkan bahwa berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan dana investasi awal. Semakin singkat periode pengembalian, semakin rendah risiko investasi. Secara keseluruhan, aspek keuangan membantu menilai apakah bisnis memiliki prospek profitabilitas yang realistis dan menarik bagi investor.
Dan yang terakhir yaitu ada aspek teknis dan operasional. Aspek teknis dan operasional berfokus pada bagaimana bisnis akan dijalankan secara nyata di lapangan. Ini mencakup semua persiapan untuk memastikan operasional berjalan efisien dan produk dapat dihasilkan dengan baik. Yang pertama, ada lokasi dan tata letak. Pemilihan lokasi sangat menentukan keberhasilan bisnis. Lokasi yang strategis, mudah diakses, dan dekat dengan target pasar akan mengurangi biaya distribusi serta meningkatkan potensi penjualan. Tata letak fasilitas juga harus dirancang agar alur kerja lebih efisien. Yang kedua yaitu kebutuhan teknologi. Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Pemilihan mesin, perangkat lunak, atau sistem informasi yang tepat dapat menghemat biaya dan waktu. Namun, investasi teknologi harus disesuaikan dengan skala dan kebutuhan bisnis. Yang ketiga ada rantai pasokan dan persediaan. Rantai pasokan mencakup prosesnya dari pengadaan bahan baku hingga distribusi ke konsumen. Pengelolaan persediaan yang baik mencegah kelebihan stok atau kekurangan bahan produksi, yang keduanya bisa merugikan bisnis. Yang keempat ada manajemen sumber daya manusia atau SDM. SDM adalah motor penggerak utama bisnis. Manajemen SDM mencakup perencanaan struktur organisasi, rekrutmen tenaga kerja, pelatihan, serta pengembangan kompetensi. SDM yang kompeten akan memastikan operasional berjalan dengan lancar dan produktif. Dengan memastikan seluruh aspek teknis ini, bisnis tidak hanya layak secara teori, tetapi juga siap dijalankan secara praktis dan di lapangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.